Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 462, Bertemu Suku Singa. Seketika, Huang Xiaolong melesat ke satu arah, mengikuti jejak bau naga. Beberapa saat kemudian, ia mencapai dasar tebing. Benar saja, ada rumput Dewa Naga. Mata Huang Xiaolong berbinar. Sambil mendongak ke dinding tebing, yang tingginya sekitar 100 zang, ada 3 tanaman kecil menonjol keluar, berbentuk seperti naga Dewa Purba yang agung. Huang Xiaolong melompat, tangannya terulur untuk meraih 3 tangkai rumput Dewa Naga, tetapi tepat pada saat ini, sesosok tubuh menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi sementara angin menderu di belakangnya. Sosok itu meninju Huang Xiaolong dengan niat membunuh yang tak tersamar. Kekuatan tinju itu menghantam bagai lapisan tsunami yang bergelombang, mengandung kekuatan untuk menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Khawatir dengan penyergapan yang tiba-tiba itu, Huang Xiaolong tidak sempat mengumpulkan rumput Dewa Naga saat ini, tubuhnya dengan cepat berputar dan menangkis serangan itu dengan telapak tangannya. Ledakan yang menggelegar membuat udara berhamburan dan kerikil berhamburan jatuh dari dinding tebing. Huang Xiaolong mendarat dengan lembut di tanah dari udara. Penyerang itu terkejut karena Huang Xiaolong mampu menahan serangannya secara langsung, lalu 2 sosok lainnya terlihat melaju kencang ke arah mereka. Mata Huang Xiaolong menyipit, ketiga orang ini jelas merupakan bagian dari satu kelompok. Selain itu, dilihat dari pakaian dan penampilan mereka, ketiganya adalah anggota suku Singa. Selain itu, ketiganya adalah ahli alam Sein. 2 dari 3 orang itu merupakan ahli alam Sein tingkat tinggi, sementara yang termuda sedikit lebih lemah, alam Sein tingkat kelima. Yang termuda berjalan mendekat, mengamati Huang Xiaolong dari atas ke bawah, ras manusia. Dia menunjuk ke arah 3 batang rumput Dewa Naga di dinding tebing dan berkata kepada Huang Xiaolong, aku ingin 3 batang rumput Dewa Naga itu. Kau bisa pergi, aku tidak akan membunuhmu. Nada merendahkan itu tidak dapat disangkal. Dalam pertukaran serangan tadi, meskipun Huang Xiaolong cepat, hal itu tidak cukup untuk membuat ahli suku Singa itu memperhatikannya. Bagaimana jika aku tidak pergi? Balas Huang Xiaolong. Si pemuda menampakkan senyum jahat, apa kau pikir kau bisa melawan kami bertiga? Biar ku beritahu, aku adalah patriark kecil suku Singa, dan mereka berdua adalah tetua sukuku. Keduanya adalah ahli alam Sein Ordo ke-8. Ekspresi Huang Xiaolong tetap tidak terganggu. Sebenarnya, Huang Xiaolong kurang lebih sudah menebak identitas manusia binatang muda itu sebagai Jesse dari suku Singa, sedangkan kedua tetua, salah satunya seharusnya Raid dan yang lainnya Chris. Beberapa hari yang lalu, sebelum memasuki lembah naga racun, Huang Xiaolong telah bertanya tentang situasi suku Singa kepada patriark suku Harimau Cak, termasuk 10 suku bismen utama lainnya, terutama para ahli alam Sein mereka. Ia menyimpan informasi ini dalam ingatannya. Patriark kecil suku Singa, Jesse, melanjutkan, jika kau memasuki lembah naga racun ini demi rumput Dewa Naga, maka kau boleh keluar sekarang juga. Bukan hanya 3 tangkai rumput Dewa Naga ini milikku, tapi semua rumput Dewa Naga di dalam lembah naga racun ini adalah milikku. Katanya sambil melingkarkan lengan di dadanya. Huang Xiaolong mencibir mendengar kata-katanya, itu berarti kamu punya banyak rumput Dewa Naga. Sekarang, keluarkan semua rumput Dewa Naga dan serahkan. Jelas patriark kecil suku Singa ini juga mengincar rumput Dewa Naga yang datang ke lembah naga racun. Dia mungkin berhasil mengumpulkan cukup banyak dari mereka. Ketiga manusia binatang itu tercengang dan wajah mereka tampak jelek karena marah. Apa yang baru saja kau katakan? Raut wajah Jesse muram, niat membunuh terpancar di matanya. Aku akan mengambil semua rumput Dewa Naga ke dalam lembah naga racun ini. Huang Xiaolong melanjutkan dengan tenang, juga, keluarkan semua rumput Dewa Naga yang kau miliki dan enyahlah. Pang, kau mencari kematian. Mata Jesse memancarkan api, lalu dia menoleh kedua tetua di belakangnya, Raid dan Chris, bunuh manusia rendahan ini. Raid dan Chris mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, keduanya melompat maju dan menyerang Huang Xiaolong secara bersamaan. Huang Xiaolong mendengus, mengarahkan Great Divine Void Fist dengan tangan kirinya dan Asura Demon Claw dengan tangan kanannya, menyerang dengan kedua tangan sekaligus. Suara tabrakan keras terdengar menggelegar. Baik tubuh Raid maupun Chris terpaksa mundur, bahkan Huang Xiaolong terhuyung mundur beberapa langkah. Kau! Raid dan Chris menatap Huang Xiaolong dengan wajah terkejut. Dengan kekuatan mereka di alam Sein Orde ke-8, kultivasi alam Sein Orde ke-7 Huang Xiaolong hampir tidak bisa disembunyikan, tetapi sekarang, alam Sein Orde ke-7 benar-benar menangkis serangan mereka. Mata Jesse, patriark kecil suku Singa, juga terbelalak karena terkejut. Melihat wajah mereka, senyum sinis terpancar di wajah Huang Xiaolong saat sosoknya menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul lagi, Raid dan Chris berada dalam jarak 1 lengan, mengejutkan mereka berdua. Tepat ketika mereka mengira manusia itu akan menyerang, sebuah mata vertikal terbuka di tengah dahinya. Cahaya merah yang menyilaukan berkedip dan keduanya merasakan pikiran mereka terhantam, merasa pusing dan bingung.
Hal berikutnya yang mereka ketahui, sebuah momentum tajam menghantam tepat di dada mereka, melemparkan mereka ke belakang. Sambil menarik tangannya, Huang Xiaolong menatap kedua sosok itu dengan wajah tenang. Meskipun kedua tetua suku singa ini berada di alam Sein Ordo ke-8, mereka baru berada di tahap awal Ordo ke-8. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, mengalahkan keduanya hampir tidak memerlukan usaha sama sekali. Setelah selesai berurusan dengan kedua tetua itu, dia mengalihkan perhatiannya ke patriark kecil, Jesse. Jesse memperhatikan Huang Xiaolong mendekat dengan waspada, memulihkan akal sehatnya saat rasa takut merayapi matanya, berteriak saat dia bergerak mundur, "Kau, jika kau berani." Huang Xiaolong menendang, membuat Jesse terlempar beberapa ratus meter dan menabrak dinding tebing. Jesse membungkuk dan memegangi perutnya saat meluncur menuruni dinding tebing. Erangan keras terdengar saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Tendangan Huang Xiaolong itu cukup keras untuk menghancurkan kantong empedunya. Huang Xiaolong berjalan perlahan menuju tebing tembok. "Tidak, jangan, aku bisa memberikan semua rumput Dewa Naga yang kumiliki kepadamu." Jesse berkata dengan ketakutan, tangannya melambai dengan liar saat dia mengeluarkan semua rumput Dewa Naga dari cincin spasialnya. 5 batang total. Kekuatan hisap datang dari telapak tangan Huang Xiaolong, melilit batang rumput Dewa Naga dan menyimpannya di cincin Asura. "Aku akan segera pergi, aku tidak mau ada rumput Dewa Naga di lembah naga beracun ini, aku tidak mau." Jesse tersandung dan jatuh saat ia berusaha berdiri untuk melarikan diri. Raid dan Chris juga berjuang untuk berdiri, mengikuti Jesse, menghilang dalam waktu kurang dari sedetik. Huang Xiaolong melihat ketiga sosok malang itu melarikan diri, tetapi dia tidak mengejar. Ketika ketiga sosok itu menghilang dari pandangan, dia melompat ke dinding tebing lagi, mengumpulkan 3 batang rumput Dewa Naga. Dia menerima 5 tangkai rumput Dewa Naga dari leluhur kecil suku singa, Jesse, dan menambahkan 3 tangkai dari tebing tembok. Dia memiliki total 8 tangkai rumput Dewa Naga. Huang Xiaolong masih memiliki beberapa rumput Dewa Naga dari sebelumnya, jadi dia bisa memurnikan naga Dewa Purba lainnya. Namun dia tidak terburu-buru untuk pergi, sebaliknya dia terus masuk lebih dalam dan meneruskan pencarian. Jesse dan kedua tetua berlari secepat yang mereka bisa dengan panik, dan ketika mereka yakin bahwa manusia itu tidak mengejar mereka, mereka bertiga berhenti di puncak yang acak. Jari-jari Jesse mencengkeram telapak tangannya saat dia melotot ke arah Huang Xiaolong, matanya dipenuhi dengan amarah dan kebencian, "Anjing sampah paling rendah. Akan tiba saatnya aku akan membiarkanmu mati tanpa mayat yang utuh." Patriark kecil, dalam beberapa hari lagi, pertemuan tahunan suku-suku akan diadakan, dan pada saat itu Patriark pasti akan terpilih sebagai dewa binatang baru, yang akan memerintah semua suku manusia binatang. Raid menambahkan, bahkan jika kita harus menggali sedalam 3 kaki, kita akan menggali bajingan itu. Ras manusia. Mata Jesse menjadi merah padam, ketika ayah memerintah para bismen, orang pertama yang akan kuhancurkan tidak lain adalah ras manusia. "Patriark kecil, haruskah kita kembali ke kota Singa Alpha untuk saat ini?" usul Chris. Jesse tidak mau pergi begitu saja, tetapi dia tahu bahwa mereka bertiga bukanlah lawan Huang Xiaolong. Pada akhirnya, dia mengangguk dengan enggan. Pergi. Ketiganya terbang menjauh. 10 hari berlalu dengan sangat cepat. Dalam waktu 10 hari, Huang Xiaolong praktis membalikkan lembah naga racun, menemukan lebih dari 20 batang rumput Dewa Naga. Dengan hasil panen yang baik, Huang Xiaolong meninggalkan lembah naga racun. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong membunuh banyak makhluk Sein Realm beracun, yang berubah menjadi makanan bagi skarab mayat beracun, yang memicu transformasi lain. Arai laut setan dan hantu menjadi lebih kuat dengan penambahan jiwa-jiwa ini. Saat Huang Xiaolong kembali ke kota Harimau Suci, masih ada 10 hari lagi bagi perkumpulan suku manusia binatang.